Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi nih di sini. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 di sini akan menjelaskan hasil kerja kami tentang materi database management system demi pemenuhan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Bisnis dengan dosen pengampu Bu Nadia Fidyallah. Tapi sebelum kita memulai materinya, alangkah baiknya kita kenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Rifki Raihandika dengan NIM 170760255. Saya Muhammad Zaidan Alam dengan NIM 170766229. Saya Erma Safitri dengan NIM 17076200015. Saya Riko Ramanda dengan NIM 170760235. Saya Nafizah Puspa dengan NIM 170762331. Oke, dalam materi database management system, di sini kita memiliki 5 subtema. Yang pertama itu ada pengertian database management system beserta jenis-jenis softwarenya. Yang kedua ada fitur-fitur dari database management system. Yang ketiga ada model dari database management system serta keunggulan dan kelemahannya. Lalu yang keempat ada komponen di dalam database management system. Dan yang terakhir ada skema dan instan basis data dan penggunaannya. Kita langsung saja ke subtema yang nomor 1. Oke, yang pertama ada pengertian di BMS dan jenis-jenis software. Next. Yang pertama ada database atau basic data. Merupakan kumpulan dari berbagai data yang saling berhubungan dari data satu dengan data lainnya. Basis datanya tersimpan di perangkat keras atau hardware, serta dimanipulasi dengan perangkat lunak atau software. Pendefinisian dari basis data meliputi spesifikasi dari basis data, struktur dan batasan dari data atau informasi yang akan disimpan. Database ini merupakan suatu yang penting dalam sistem informasi, karena database ini adalah basis dalam menyediakan informasi bagi para pengguna atau user. Lalu ada database management system, merupakan bagian dari manajemen sumber daya informasi, serta memastikan bahwa sumber data suatu perusahaan mencerminkan secara akurat sistem fisik yang diwakili. Sumber daya data disimpan pada penyimpanan sekunder yang dapat mengambil bentuk berurutan atau sequential, atau akses langsung, direct access. Perangkat lunak yang mengelola database disebut sistem manajemen database atau database management system. DBMS ini memberikan keuntungan bagi seorang user sebagai sistem informasi. Dalam DBMS terdapat pengolah bahasa deskripsi data yang digunakan untuk mengolah database. Terdapat orang yang bertanggung jawab atas database dan DBMS. Mereka adalah pengelola database, database administration atau DBA. Next. Berikutnya ada jenis-jenis software database management system. Yang pertama ada MySQL, merupakan sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau DNMS Data Management System yang multi-thread, multi-user dengan sekitar 6 juta pengguna di seluruh dunia. Kelebihannya yaitu free, stabil, fleksibel dengan berbagai pemrograman, keamanan yang baik, dan kepraktisan. Lalu yang kedua ada Oracle. Oracle adalah Relational Database System atau RDBMS untuk mengelola informasi secara terbuka, komprehensif, dan terintegrasi. Kelebihannya yaitu pertama, menangani manajemen space dan basis data yang besar. Kedua, mendukung akses secara simultan. Dan yang terakhir adalah performansi pemrosesan transaksi yang tinggi. Dan yang ketiga ada Firebird. Biasa juga disebut dengan nama Firebird SQL. Adalah sistem manajemen basis data relasional
yang menawarkan fitur-fitur yang terdapat dalam standar ANSI SQL 99 dan SQL 2003. Terdapat kelebihannya, yaitu yang pertama adalah Firebird support dengan sebuah transaksi. Transaksi dapat di-commit atau di-rollback dengan mudah. Lalu Firebird support store produce dan triggers dengan bahasa standar, mudah untuk seseorang yang ingin belajar. Lalu yang terakhir ada Firebird bisa menggunakan lebih dari satu file sebagai single logic database. Next. Oke, setelah barusan kita tahu pengertian dan jenis-jenis software yang ada di database management system, selanjutnya kita ke subtema yang kedua. Ada fitur-fitur dari database management system. Next. Fitur yang pertama itu ada namanya integrity. Fitur ini disediakan untuk mengelola file data supaya selalu dalam keadaan valid dan konsisten. Nah, pemilahan data ke dalam tabel-tabel yang mempunyai relasi membuat integritas keseluruhan data menjadi sangat penting. Yang kedua, ada fitur keamanan. Fitur kedua yang disediakan di dalam database management system ini adalah menyediakan keamanan dengan tujuan supaya data tidak mudah diakses oleh orang yang tidak memiliki akses atau orang yang tidak memiliki wewenang. Yang ketiga, ada recovery atau pemulihan. Sistem database management system menyediakan fasilitas untuk memulihkan kembali file atau data ke keadaan sebelum data tersebut error. Yang keempat, ada independent atau independensi. Nah, basis data yang ditangani oleh DBMS memiliki independensi data program. Karena program dapat ditulis sehingga tidak tergantung pada struktur data dalam basis data. Atau dengan kata lainnya, program tidak akan terpengaruh apabila bentuk fisik data itu diubah. Yang kelima, ada sistem katalog atau katalog sistem. Nah, ini adalah sebuah deskripsi tentang data yang terkandung di dalam basis data yang dapat diakses oleh pemakainya. Yang keenam, ada data sharing atau konkurensi. Dengan fitur ini, maka memungkinkan data dapat diakses oleh banyak pemakai yang berwenang tanpa menimbulkan adanya masalah. Dan yang terakhir, ini ada fitur perangkat produktivitas. Fitur yang tersedia untuk menyediakan kemudahan bagi para pemakai dan meningkatkan produktivitas. Contohnya itu seperti pembangkit query dan pembangkit laporan. Next. Masuk ke sub materi model dari database manajemen serta keunggulan dan kelemahannya. Next. Nah, model database. Model database adalah sebuah konsep yang terintegrasi yang menggambarkan data dan hubungan antara data-data dan batasan-batasan di sebuah organisasi. Nah, model database manajemen sistem ini dibagi jadi dua ya. Yang pertama itu ada model data berbasis objek. Nah, itu tuh berisinya tuh modelnya ada data sematik dan ada data entity relationship. Dan yang kedua nih ada model data berbasis record. Nah, ini juga dibagi menjadi 3. Model hierarki, model jaringan, dan model relasional. Nah, ini contoh bentuk-bentuk gambarnya nih ya. Bisa kita lihat kalau di model entity relationship model nih, dia tuh benar-benar kayak mengkategorikan gitu loh, membeda-bedakan, ada artinya tersendiri, kayak yang bulat itu objek dasar, yang diamond itu relasinya, yang ke persegi panjang itu atribut objek dasarnya, dan yang terakhir tuh adanya hubungan gitu. Itu strip ya yang terakhir. Nah, yang kedua ada model semantic model. Kalau semantic model tuh cenderung tuh dia yang menggunakan atribut atau objek dasarnya itu sama aja, bulat ya bulat semua gitu. Tapi yang membedakan nih di atribut tanda. Nah, atribut tandanya ini ada yang kayak cuma strip doang atau garis panah. Udah gitu. Next, ada contoh model database berbasis record. Nah, yang tadi hierarki model sederhananya itu kayak mirip sebuah pohon yang berakar. Bisa dilihat dari sebuah tengah dibagi 2, dibagi 4, dibagi 6, kayak gitu. Itu namanya hierarki model. Kalau jaringan model ini lebih tepatnya kayak dia membagi 2 tabel, tapi dikasih relasi atau dikasih atribut. Ini nih, atribut strip gitu. Kalau relasi model ini dia sama, atributnya disamain kotak, tapi dia membedakan itu alurnya. Bisa dia tuh alurnya tuh.
Itu jaringan tuh, relasi ini bisa ke sini, ini bisa ke situ. Yang penting itu membentuk sebuah logika dasar bagaimana data itu bekerja gitu. Keunggulan dan kelemahan database management. Keunggulannya itu ada, yang pertama mengurangi duplikasi data. Yang kedua ada menjaga konsentrasi dan integritas data. Yang ketiga ada meningkatkan keamanan data. Yang keempat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan data. Dan yang kelima ada meningkatkan produktivitas para pengguna data. Dan kelemahannya nih, yang pertama nih memerlukan skill tertentu buat buat memanajemen datanya. Yang kedua ada memerlukan kapasitas penyimpanan baik eksternal atau bisa kita bilang tuh disknya itu yo. Dan yang kedua nih internal, yaitu memori si perangkatnya ini nih. Nah, yang kelemahan yang ketiga ada perangkat lunaknya ini ternyata mahal. Software itu mahal banget harganya. Dan yang perangkat lunak di sini bisa software, bisa hardware ya. Nah, yang keempat ini ada kebutuhan akan sumber dayanya yang cukup tinggi. Memang diperlukan sumber daya yang cukup tinggi dalam menggunakan database management. Dan yang kelima nih harga database management sendirinya pun ternyata mahal pas dilihat-lihat. Next. Subbab selanjutnya adalah komponen dalam database management system. Yang merupakan bagian dari keseluruhan atau unsur-unsur yang membentuk, membuat, serta mengelola suatu manajemen sistem database yang biasanya terdiri dari yang pertama itu adalah interface. Interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna atau user. Tampilan UI ini dapat berubah bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin agar pengguna dapat dengan nyaman menggunakan aplikasi untuk mengelola data. Yang kedua adalah database control system atau sistem kontrol basis data adalah sebuah sistem yang mengakses seluruh basis data karena mendapatkan perintah dari bahasa manipulasi data. Yang ketiga adalah hardware atau perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data yang tersimpan di dalam memori sekunder berupa hard disk atau flash disk. Yang keempat adalah operating system, merupakan program yang mengaktifkan atau memfungsikan sebuah sistem yang ada di komputer serta mengendalikan seluruh operasi yang ada di dalamnya. Contoh sistem operasi yang banyak digunakan sekarang ini adalah Linux, Android, iOS, dan Microsoft Windows. Yang kelima adalah database. Database merupakan sebuah basis data yang berisi atau memiliki sejumlah objek untuk dikelola seperti file dan tabel. Yang keenam itu adalah user atau pengguna dan pemakai yang dapat berinteraksi dan mengelola langsung sebuah basis data dalam program yang ditulis dalam bahasa pemrograman. User ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah database administrator atau orang yang bertanggung jawab mengimplementasikan sistem database di dalam suatu organisasi. Dan yang kedua adalah end user atau orang yang berada di depan workstation atau tempat kerja yang berinteraksi langsung dengan sistem. Yang ketujuh adalah programmer aplikasi, yaitu orang yang berinteraksi dengan database melalui cara yang berbeda. Contohnya adalah membuat sebuah aplikasi, menjaga keamanan data, dan juga memperbaiki bug pada aplikasi pengelolaan data. Yang terakhir, subbab skema dan instan basis data dan penggunaan. Next. Skema basis data merupakan deskripsi dari basis data yang spesifikasinya ditentukan dalam tahap perancangan, namun tidak terlalu diharapkan diubah setiap saat. Penggambaran skema umumnya hanya berisi sebagian dari detail deskripsi basis data. Sekelompok data yang tersusun dalam satu baris rekaman atau record dan tersimpan dalam basis data disebut dengan instansi atau instance atau kejadian occurrence. Next. Penggunaan basis data ada dua, yaitu sistem engineer dan database administrator. Sistem engineer tenaga ahli yang bertanggung jawab atas pemasangan sistem basis data dan juga mengadakan peningkatan dan melaporkan kesalahan dari sistem tersebut kepada pihak penjual.
Database administrator tenaga ahli yang mempunyai tugas untuk mengontrol sistem basis data secara keseluruhan, meramalkan kebutuhan akan sistem basis data, merencanakannya dan mengaturnya. Berikut beberapa yang terdapat pada database administrator, yaitu tugas. Yang pertama tugas. Dalam tugasnya ada 4 tugas, yaitu mengontrol DBMS dan software-software. Yang kedua, memonitor siapa yang mengakses basis data. Yang ketiga, mengatur pemakaian basis data. Yang keempat, memeriksa security, integrity, recovery, dan concurrency. Yang kedua, program utilitas yang digunakan oleh DBA. Yang pertama, loading routines. Loading routines adalah membangun versi utama dari basis data. Yang kedua, reorganization routines adalah mengatur atau mengorganisasikan kembali basis data. Yang ketiga, journaling routines adalah mencatat semua operasi pemakaian basis data. Yang keempat, recovery routines, yaitu menempatkan kembali data sebelum terjadinya kerusakan. Yang kelima, statistical analysis routines, yaitu membantu memonitor kehandalan sistem. Yang ketiga, end user atau pemakai akhir. Ada beberapa jenis tipe pemakai terhadap suatu sistem basis data yang dapat dibedakan berdasarkan cara mereka berinteraksi terhadap sistem. Yang pertama, programmer aplikasi, pemakai yang berinteraksi dengan basis data melalui data manipulation language yang disertakan embedded dalam program yang ditulis pada bahasa pemrograman induk seperti C, Pascal, COBOL, dan lain-lain. Yang kedua, pemakai mahir atau casual user. Pemakai yang berinteraksi dengan sistem tanpa menulis model BMS. Yang ketiga, pemakai umum atau end user. Pemakai yang berinteraksi dengan sistem basis data melalui pemanggilan satu program aplikasi permanen atau executable program yang telah ditulis atau disediakan sebelumnya. Yang terakhir, pemakai khusus atau spesialis. Pemakai yang menulis aplikasi basis data non-konvensional tetapi untuk keperluan khusus seperti aplikasi AI, sistem pakar, pengolahan citra, dan lain-lain yang bisa saja mengakses basis data dengan atau tanpa DBMS yang bersangkutan. Next. Oke, gimana teman-teman? Hasil penjelasan dari kelompok kami. Semoga materinya itu bisa meresap ke dalam diri kalian dan semoga kalian paham ya. Nah, berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan dalam menyusun materi di PowerPoint kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dikulum, dikunyah. Assalamualaikum semuanya.